saya dengan Yudi. Saudara, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi tak kenal maka tak sayang, seringlah siapa yang nggak tahu Bang MR Arifin. Nah, ini kebetulan beliau menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai. Harapan dari obrolan ini bagi kita channel Siger Tengah adalah kita akan menangkap pemikiran seorang Bang MR Arifin terhadap dunia perbatuan nih Bang. Iya. Indonesia ya. Nah, ini udah lama juga gitu. Nah Bang, kita mulai aja nih ya ngobrol nih. Bang MR Arifin nih tinggal Karawang ini. Untuk saat ini domisili di Karawang. Di Karawang. Oke Bang, ini langsung aja deh Bang. Sejarah komunitas itu apa namanya berarti? Kafe? Yang dimaksud komunitas barter dan penggemar batu akik di Indonesia. Iya betul. Begini, saya akan bercerita sedikit mengenai awal mula terbentuknya grup KBPBAI. KBPBAI? Iya, sebenarnya grup ini muncul dan dibuat karena faktor pandemi tahun 2019. Pada waktu itu saya terbatas aktivitas keluar dan kemudian banyak di rumah, jadi mengalami kepenatan. Nah, kemudian saya berpikir kira-kira apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dibuat yang terkait dengan hobi, dan kemudian ini juga sebenarnya bisa menjalin silaturahmi dengan lebih dari satu orang atau banyak orang. Kemudian pada waktu itu saya sempat sharing dengan salah satu teman yang belum lama saya kenal dan ketemu di Karawang. Ketika sharing, akhirnya waktu itu singkat cerita muncullah ide dari saya untuk membuat grup ini. Nah, grup ini. Tapi sebelum muncul nama grup ini, sebenarnya saya masih mempertimbangkan ada beberapa nama yang kira-kira mana yang bagus ya, dan yang sesuai dengan konteks perbatuan secara spesifik dalam hal ini terkait dengan barter karena saya terpikir mau aktif di barter gitu ya. Ini sebenarnya akibat obrolan dengan teman dan berdampak ke saya. Rupanya teman ini aktif juga di grup barter. Nah, akhirnya pada waktu itu terbentuklah grup komunitas penggemar batu akik, komunitas barter dan penggemar batu akik di Indonesia. Tapi kalau grup ini fokus barter ya? Sebenarnya enggak juga fokus di barter. Kan grup ini komunitas barter dan penggemar batu akik di Indonesia. Kalau kita lihat kata ini sebenarnya ada dua hal yang perlu kita lihat dari nama ini. Yang pertama komunitas barter, dan yang kedua terkait dengan para penggemar batu akik di Indonesia. Tapi sebenarnya dua hal ini saling terkait satu dengan yang lain. Jadi sudah pasti tidak bisa. Jadi penggemar batu akik pasti banyak yang terlibat di grup barter. Grup barter juga mungkin ada yang ketemuan secara manual, mereka ketemu face to face satu dengan yang lain, dan kopdar satu dengan yang lain, dan akhirnya terjadilah barter. Bang, kenapa sih barter Bang? Nggak jual gitu loh Bang? Awalnya sih sebenarnya saya berpikir untuk meramaikan kasana perbatuan di Indonesia. Karena saya mendengar dan saya sempat juga melihat di akun Facebook, kalau ada banyak grup jual beli yang sudah eksis, sedangkan grup barter masih sedikit sekali yang eksis ya pada waktu itu. Jadi akhirnya saya pikir motivasi saya untuk meramaikan dan kemudian untuk sebenarnya mau meregenerasi penggemar pencinta batu akik yang kita tahu generasi milenial, generasi kekinian yang masih banyak sebenarnya yang kurang tertarik dengan akik. Kalau iya betul kurang tertarik dengan akik, dan banyak juga sebenarnya yang pernah eksis di waktu booming tahun 2012-an ya, 2013. Nah, kemudian akhirnya suam atau tenggelam minat mereka ke akik. Nah, orang-orang ini jadi sasaran sebenarnya dari saya untuk menjangkau mereka supaya mereka
bisa masuk di grup ini. Itu sebabnya waktu awal saya banyak menggait orang-orang atau teman-teman di Facebook yang menurut anggapan saya mereka itu belum tergabung di grup jual beli akik atau di grup barter. Sekalipun ada sebagian dari mereka yang saya masukkan. Bang, grup ini gede sekarang. Saya akui, grupnya besar ya. Capek nggak? Sebenarnya gimana sih motivasinya? Kalau saya berpikir, wah ini udah besar, capek gitu, kebayangnya gitu. Motivasinya gimana? Motivasinya sebenarnya kalau saya awal ini flashback ke belakang ya. Jadi itu sebenarnya untuk menyalurkan hobi dan untuk mengikat tali silaturahmi satu dengan yang lain, baik secara offline maupun online. Cuman kan awalnya biasanya terjalin secara online. Oh iya. Nah setelah kenal satu dengan yang lain secara online, nah bisa terjalin secara offline juga, ketemu satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Dari kota ke kota. Dan saya merasakan itu. Saya berpikir, aduh, Bang MR Arifin ini sibuk banget gitu. Tapi pas ketemu, wah ramah luar biasa. Bang, ke depan, ini mau apa nih terobosannya? Saya pikir sebenarnya terobosan ini itu penting karena bagian dari master plan. Karena tanpa master plan, saya menganggap satu grup itu akan stagnan, jalan di tempat atau kaku dan tanpa arah. Jadi saya sebenarnya selama ini berpikir bagaimana caranya supaya grup ini bisa menjangkau banyak generasi muda ataupun menjangkau banyak orang yang tidak terikat dengan batu atau tidak hobi dengan batu, dan kemudian mereka masuk dan hobi dengan batu seperti itu. Dan kemudian selain itu juga sebenarnya mau punya kerinduan supaya para penggemar batu akik yang masuk menjadi member di KBPBI ini bisa menjalin tali silaturahmi yang kuat satu dengan yang lain, dan kemudian bisa juga bersama-sama membumingkan eksistensi dari batu akik atau permata. Karena sebenarnya grup ini penting, karena kalau grup ini tidak ada, saya pikir sebenarnya kekuatan para penggemar kecil kalau hanya bermain atau hanya melakukan secara offline. Saya pikir sebenarnya peran untuk membumingkan batu akik bukan hanya KBPBI. Semua grup yang terlibat dalam batu akik, permata atau yang sama dengan itu saya pikir sebenarnya sangat penting sekali. Sangat penting, dan saya pikir akan berdampak bagi mereka yang ikut di dalam grup itu, atau mungkin akan berdampak bagi mereka yang hobi di dalam batu akik atau permata seperti yang kita bicarakan. Ini KBPBI akan ada nggak nih base campnya di mana sebenarnya? Kalau Kopdar mau diskusi gitu, ada rencana nggak Bang? Sebenarnya kalau terkait dengan base camp sudah ada masukan, karena saya sempat sharing dengan beberapa rekan dan ada masukan supaya bisa diadakan di Kota Karawang. Cuman karena berbagai pertimbangan, saya pikir sebenarnya grup ini perlu untuk dimatangkan seiring waktu, karena kan grup ini termasuk baru, karena dari 2019 sekarang 2023 mau ke tahun 2024 gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu untuk dilakukan dan perlu untuk dilalui sebagai bagian dari proses. Jadi salah satunya sebenarnya proses untuk pengkaderan leader di KBPBI, karena selama ini kan kita ibaratnya sebenarnya menunjuk orang, memilih orang ya bukan karena kita tahu kapasitas orang itu, tetapi hanya kita kenal melalui media online. Kita lihat sering posting, entah itu batu atau mungkin permata atau mungkin ring dan aksesorisnya, dan kemudian kita menganggap bahwa orang ini layak untuk dipilih. Padahal sebenarnya untuk memilih pengurus itu kriterianya lebih daripada itu. Ada berapa pengurus sekarang? Ada 3. Ya? Tadinya 4. Bandung nggak ada. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada.
Bang, terakhir nih Bang, pandangan pribadi ataukah keinginan grup yang di tahun 2024 akan digulirkan yang bisa menggerakkan masyarakat lah umumnya ya, yang cinta batu khususnya. Ini kira-kira ada bocoran nggak sih Bang? Mungkin ada meet and greet gitu atau gimana gitu? Iya, sebenarnya begini, semenjak 2 tahun yang lalu saya sempat komunikasi termasuk dengan Advin. Saya sempat menyampaikan ada beberapa poin yang penting terkait dengan ekspansi dari grup ini, pergerakan dari grup ini. Nah, salah satunya sebenarnya itu pengkaderan. Jadi menggait orang untuk bisa suka dan bisa cinta batu akik dan masuk ke dalam grup. Grup, dan kemudian mereka ya bisa menjadi anggota grup yang kalaupun mereka mau ikut transaksi di grup, entah di KBPBI atau grup manapun, mereka adalah anggota-anggota yang memiliki keamanahan yang dipercayai dan komitmen yang kuat seperti itu. Soalnya kadang saya melihat ada beberapa kasus di grup yang sebenarnya juga sangat memprihatinkan karena terkait dengan bandot, terkait dengan penipuan. Di KBPBI ada pernah ada kasus seperti itu, tapi alhamdulillah bisa di-handle ya. Iya, tidak lanjut ditangani. Artinya KBPBI ini lebih fokus ke SDM salah satunya SDM, tapi sebenarnya masih ada hal yang lain juga terkait dengan grup ini. Jadi kedepannya 2024 saya sebenarnya berharap ketika ada pemimpin-pemimpin atau manajemen dari grup ini, daripada grup ini udah bagus, udah baik, maka akan melakukan terobosan-terobosan yang menggugah selera dan gairah para penggemar batu akik. Salah satunya sebenarnya acara-acara yang sering beberapa waktu lalu saya sampaikan, termasuk kontes dan kemudian menggait juga beberapa sponsor atau donatur, dan kemudian kerjasama dengan beberapa rekan saya yang menurut anggapan saya mereka itu bisa punya andil yang kuat untuk acara-acara yang besar. Iya. Nah, mudah-mudahan kita dapat acara nih dari grup tahun depan di Bandung ini. Iya. Mudah-mudahan insyaallah. Saudara, inilah sepintas sekilas, meskipun sebentar nih Bang, tapi perlu generasi muda pahami bahwa khususnya Bang MR Arifin ini mempunyai langkah yang Bang, regenerasi ya, itu yang menjadi langkah utama ya Bang, dan selalu menjadi semangat buat para penggiat batu nasional. Closing nih Bang, ada yang mau disampaikan? Baik, terkait dengan grup komunitas barter dan penggemar batu akik Indonesia, besar harapan saya supaya member atau anggota di dalam grup ini tetap solid dimanapun berada, entah di dalam grup KBPBI ataupun di luar grup KBPBI, dan tetap menjaga tali silaturahmi dengan baik, jujur dan amanah. Dan ingat bahwa nama baik kita harus menjaga itu dengan baik. Kalau kita nggak salah dan kemudian orang menyerang kita dan kemudian menyudutkan kita, saya sangat percaya bahwa kebenaran itu akan muncul, dan saya percaya kebenaran itu selalu menang menghadapi hal-hal yang nggak baik. Jadi yang penting kita tetap di jalur amanah, tetap amanah dan terus maju perakikan di Indonesia. Terus semangat para penggemar batu akik di Indonesia dimanapun Anda berada. Salam hormat dan salam satu kopi untuk kita semua. Terima kasih. Kami izin pamit. Saya Yudi dari Singkat Tengah, dan Om ini Bang MR Arifin dari KBPBI. Silakan kita lihat bagaimana progres beliau, langkah-langkah luar biasanya di tahun sekarang dan tahun depan. Salam. Mari kita ngopi bareng.